Halo, teman-teman. Hari ini kita akan belajar tentang sejarah terbentuknya Pancasila, yaitu dasar negara kita. Yuk, kita ikuti perjalanan penting yang melahirkan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. BEU, PKI adalah singkatan dari Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. BEU, PKI dibentuk oleh pemerintah Jepang pada tahun 1945 untuk membantu Indonesia mempersiapkan kemerdekaannya. Tugas utama BPU, PKI adalah menggali pendapat dan usulan dari rakyat Indonesia tentang dasar negara yang akan dibentuk. Sidang pertama BPU, PKI dilaksanakan di Gedung Kuosangiin, yang sekarang dikenal sebagai Gedung Pancasila di Jakarta. Sidang ini dipimpin oleh Dr. Rajiman Wedyodiningrat dan dihadiri oleh 12 anggota. Dalam sidang inilah mulai dirumuskan dasar negara Indonesia. Pada tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mengusulkan 5 asas dasar negara, yaitu 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, 5. Kesejahteraan rakyat. Lalu, pada tanggal 31 Mei 1945, Dr. Supomo menyampaikan usulannya, yaitu 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Musyawarah, 5. Keadilan rakyat. Insinyur Soekarno menyampaikan pidatonya pada 1 Juni 1945 dan menyebut 5 prinsip dasar. 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Kelima prinsip ini oleh Insinyur Soekarno diberi nama Pancasila. Setelah pidato Soekarno, dibentuklah Panitia 9 pada 1 Juni 1945. Panitia ini bertugas merumuskan kembali dasar negara berdasarkan masukan-masukan sebelumnya. Berikut adalah 9 anggota Panitia 9. 1. Insinyur Soekarno, 2. Dr. Andes Muhammad Hatta, 3. Mr. Muhammad Yamin, 4. Mr. A. Maramis, 5. Abdul Wahid Hashim, 6. Abikosno Cokrosojoso, 7. Haji Agus Salim, 8. Ahmad Subarjo, 9. Kiai Titik Haji Abdul Kahar Muzakir. Panitia 9 menyusun Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945. Isinya adalah 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sidang kedua BPU PKI dilaksanakan pada 10–17 Juli 1945. Hasilnya adalah rumusan dasar negara dan rancangan undang-undang dasar. Panitia ini juga menyetujui Piagam Jakarta sebagai naskah pembukaan UUD. Setelah Jepang menyerah kepada sekutu, dibentuklah PPKI, yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, pada tanggal 7 Agustus 1945. Tugas utamanya adalah menindaklanjuti proklamasi kemerdekaan dan membentuk pemerintahan Indonesia. Beberapa tokoh dari Indonesia Timur menyatakan keberatan terhadap kalimat dalam sila pertama Piagam Jakarta. Untuk menjaga persatuan bangsa, kalimat tersebut akhirnya diubah agar lebih universal dan bisa diterima oleh seluruh rakyat Indonesia. Pada 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang pertamanya dan menghasilkan 3 keputusan penting. 1. Mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Mengangkat Ir. Soekarno sebagai Presiden dan Drs. Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden. 3. Membentuk Kemnip atau Komite Nasional Indonesia Pusat. Dalam sidang PPKI, Pancasila secara resmi ditetapkan sebagai dasar negara Indonesia. Pancasila tercantum di alinea keempat pembukaan UUD 1945 yang terdiri dari 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia,
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari proses panjang perumusan Pancasila, kita belajar banyak nilai, seperti 1. Pengorbanan demi kepentingan bersama. 2. Rasa cinta tanah air. 3. Saling menghargai pendapat orang lain. Nah, teman-teman, itulah perjalanan panjang lahirnya Pancasila sebagai dasar negara kita. Semoga dengan memahami sejarah ini, kita semakin cinta kepada tanah air dan semangat menjaga persatuan bangsa. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di pelajaran selanjutnya.